Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, mari kita berdoa perkuliahan ini semoga aktivitas kita ini mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Amin. Oke, materi kali ini adalah kaitannya dengan tugas manusia. Tugas manusia diciptakan di muka bumi ini. Sebelum saya mulai, barangkali teman-teman mahasiswa ada yang tahu tugas kita sebagai manusia itu apa? Ibadah, Pak. Untuk Belajar. Ibadah, tepat. Selain itu ada lagi? Belajar. Bertakwa, Pak. Belajar, bertakwa, yaitu sama Kerja. kaitannya dengan ibadah. Kerja, sama juga itu ibadah. Ada yang lebih khusus lagi selain itu? Oke, baik. Oke, baik, saya lanjut ya. Manusia, ya, kita adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna ya, secara fisik dan psikis gitu ya. Kesempurnaannya terletak dari apa? Ya, betul, karena manusia itu memiliki akal pikirannya. Tentunya kita patut bersyukur karena ini tidak dianugerahkan Allah kepada makhluk lain. Begitulah Allah yang memuliakan manusia yang diabadikan dalam Al-Quran. Jadi bukan suatu hal yang sia-sia Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Tentunya ada tugas dan kewajiban yang harus diemban atau dilaksanakan oleh manusia. Salah satu tugasnya yaitu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Al-Quran. Itu adalah merupakan tugas manusia di muka bumi, selain ada suatu perintah ketaatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Tugas dan kewajiban hidup manusia tentunya harus berimplikasi terhadap pendidikan, gitu ya. Kenapa? Karena pendidikan itu harus diorientasikan pada proses pengembangan kepribadian yang utuh dan seimbang sebagaimana tujuan pendidikan yang dikehendaki. Dalam konteks pendidikan, kepribadian yang seimbang akan tercapai bila terpenuhinya domain-domain secara seimbang, yaitu antara fisik, biologis, mental, moral, dan spiritual. Jadi pendidikan itu adalah merupakan proses penyadaran akan fungsi-fungsi kemanusiaan, itu manusia yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai Abdullah, hamba Allah untuk beribadah, dan khalifah Allah. Bisa dipahami teman-teman mahasiswa? Teteh?
Ya, bisa, Pak. Jadi Bisa, selain Pak. ibadah itu adalah tugas manusia adalah menjadi khalifah. Bumi. Ya, tugas manusia yang pertama itu adalah sebagai khalifah. Ya. Kita akan bahas dulu terkait dengan manusia itu sebagai khalifah. Ada yang tahu pengertian dari khalifah itu apa? Pemimpin, Pak. Pemimpin, Pak. Betul, khalifah itu adalah pemimpin. Yang lainnya, barangkali ada pengertian yang lain, sinonimnya, persamaannya. Harus menjaga muka bumi. Iya, harus menjaga muka bumi. Ya. Oke, baik. Berdasarkan penjelasan tadi di awal, ya, bahwa manusia diberikan amanah oleh Allah berupa tugas mulia itu sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Permana Fajar ya. Itu tugas khalifah itu adalah untuk mengelola, ini menegaskan ya, dan memakmurkan bumi sebagai tempat melaksanakan tugasnya. Nah, dengan pengetahuan kreatifnya manusia itu diberikan ya keleluasan dan kebebasan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin atau juga penguasa di bumi ini. Gitu. Nah, terkait definisi khalifah, ya saya kutip dari Quraisy Shihab, beliau mengatakan kata khalifah dalam bentuk tunggal itu terulang 2 kali dalam Al-Quran. Ya. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30, surat Shad ayat 26. Jadi ada bentuk plural atau jama istilahnya yang digunakan dalam Al-Quran. Kata beliau, Quraisy Shihab, ada khalaif yang terulang sebanyak 4 kali. Selanjutnya pada surat Al-An'am ayat 106 dan surat yang lainnya Yunus ayat 40 ayat 73 mohon maaf dan Fatir 39. Ada kata khulafa terulang banyak 3 kali pada surah-surah yang lain seperti Al-A'raf ayat 69 dan An-Naml ayat 62. Nah, dalam kaitannya khalifah tentu yang akan kita bahas hanya beberapa ayat saja. Sudah terlihat Teteh? Mahasiswa-mahasiswiku? Ada surat apa di sana? Surat Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah ayat 30. Ka awas teh, ka baca Teteh. Burem, Pak. Buram Iya, ya? Pak, buram. Atau nanti bisa Teteh buka barangkali yang pegang Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini di dalam surat Al-Baqarah ini diceritakan, dikisahkan ada dialog antara Allah dengan malaikat ketika akan menciptakan manusia. Kalau terjemahannya terbaca, Teteh? Terbaca, Terbaca. Pak. Terbaca. Coba buktikan baca siapa? Abi. Saha Abi teh? Alan, Pak, Kemana? Alan. Oh, mangga Alan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman,
Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Oke, terkait ayat ini sebelumnya juga telah dibahas, dijelaskan terkait dengan proses penciptaan minggu kemarin ya, teman-teman. Masih ingat? Oke, dalam penjelasan ini Bapak mengutip dari buku Quraisy Shihab, ya. Ini bukunya bagus sekali. Judul bukunya Membumikan Al-Qur'an, ya. Barangkali ada yang punya di antara teman kalian. Di sana beliau menjelaskan seluruh kata khalifah, khalaif, dan khulafa. Itu berakar dari kata khulafa yang pada mulanya itu berada di belakang. Nah, di sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti. Karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang atau sesudah yang digantikannya. Nah, kata khalifah dalam surat Al-Baqarah ini menurut Quraisy Shihab mengatakan itu dicatat bahwa kata khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Lebih lanjut beliau mengatakan atas dasar ini ada yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapannya. Tapi perlu diingat ya, mahasiswiku, ya. Menyuruh menggantikan kepada manusia itu bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia itu berkedudukan sebagai Tuhan. Namun Allah bermaksud itu menguji kepada manusia dan memberi penghormatannya. Ada lagi pengertian yang lain memahaminya dalam arti menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini. Jadi ada yang mentafsirkan bahwa sebelum manusia diciptakan ke bumi, di bumi itu ada makhluk-makhluk yang lain. Dalam tafsir Al-Misbah, ya, karangan Quraisy Shihab, ya, dijelaskan bahwa kata khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang yang sesudahnya. Gitu. Atas dasar ini diulang-ulangi nggak apa-apa. Ada yang mau kata khalifah di sini dalam arti seperti tadi ya. Masih ingat apa yang saya sampaikan? Mengganti di sini mengganti siapa? Ada yang fokus? Khalifah itu menggantikan siapa? Masih ingat? Menggantikan Allah. Iya. Menggantikan Menggantikan apa? Allah. Untuk apa? Untuk menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapannya, ya ingat ya. Atau bermaksud untuk apa? Mengujinya, ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi betapapun ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diserai tugas itu yaitu Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya kita. Tentunya serta wilayah tempat bertugasnya itu di mana? Di bumi, Pak. Iya. Betul, di bumi tempat yang terhampar ini.